Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 5 kelas D Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PG PAUD akan memaparkan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas KKNI pada mata kuliah kepemimpinan. Dan ini juga sekaligus sebagai sarana berbagi wawasan mengenai skandal korupsi Pertamina. Sebelum itu, terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami yaitu Mem Kamtini MPD dan Mem Dwi Mayano Fitri SE MPD untuk bimbingannya dalam pembuatan proyek ini, dan juga rekan-rekan saya yang sudah membantu menyelesaikan proyek ini. Lalu, kenapa topik ini penting? Supaya kita mengetahui bahwa seringnya terjadi kasus korupsi, terutama kasus ini yaitu korupsi perusahaan dalam negeri, yaitu Pertamina. Maka kita semakin sadar bahwa pemimpin yang kita kenal atau sebagai contoh bagi banyak orang dan mengayomi kita semua, malah justru sebaliknya. Jadi, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Pitiair Aritono OS sebagai Ketua Kelompok 5 dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Syuhomi. Perkenalkan nama saya Filangiana Barus. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Aulia Romanto BM. Jadi, ini adalah video kami. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, Sani Dinar, Direktur Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Selain itu, ada Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Gading Ramadan, Komisaris PT Jengga Maritim. Penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa saksi, ahli, dan bukti dokumen yang sah. Para tersangka diduga membeli Pertalite untuk di-blending atau dioplos menjadi Pertamax. Hasil oplosan tersebut kemudian dijual dengan harga Pertamax yang mengakibatkan kerugian negara sampai 193,7 triliun rupiah. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Nah, kita sudah melihat video tadi dan kita merasa kesal dan kecewa dan bahkan tercengang. Kenapa bisa sampai seperti itu? Bahkan ekspresi mereka seperti tidak merasa bersalah. Jadi izinkan saya menjelaskan latar belakang pada presentasi kita kali ini. Ada 3 poin penting, yaitu korupsi sebagai masalah serius, kasus Pertamina 193,7 triliun, dan terakhir dampaknya pada kepercayaan publik dan pembangunan. Saya akan menjelaskan 3 poin itu. Kita mengetahui bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik. Setiap tahun, berbagai kasus korupsi terungkap, melibatkan berbagai pihak, mulai pejabat publik hingga sektor swasta. Tahun ini, sebuah skandal korupsi mencuat dan menjadi perhatian utama, menandai kasus korupsi besar pertama yang terungkap pada tahun berjalan. Skandal korupsi yang terjadi pada awal tahun ini menjadi sorotan utama karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan perusahaan swasta. Kasus ini bermula dari laporan adanya ketidakberesan dalam proses pengembangan dan jasa sebuah proyek infrastruktur pemerintah. Investigasi awal menunjukkan adanya indikasi markup anggaran yang signifikan, serta praktik suap untuk memenangkan tender proyek. Apa itu tender proyek? Tender proyek adalah proses resmi yang dilakukan oleh pemilik proyek, pemerintah atau swasta, untuk mengundang calon kontraktor tadi atau penyedia jasa tadi untuk mengajukan penawaran harga dan teknis guna melaksanakan suatu proyek. Modus operandi yang digunakan dalam skandal ini terbilang klasik, namun efektif. Apa itu modus operandi? Yaitu sebuah modus adalah cara operasi atau perorangan atau kelompok dalam penjahat dalam merencanakan kejahatannya. Para pelaku berkolusi untuk mengoperasi tender dengan memberikan informasi rahasia kepada perusahaan tertentu yang bersedia memberikan imbalan. Selain itu, ditemukan juga praktik pemecah proyek menjadi beberapa proyek kecil untuk menghindari ambang batas audit serta penggunaan perusahaan cangkang untuk menyelamatkan aliran dana hasil korupsi. Dampak dari skandal ini sangat luas. Selain kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum juga menurun. Proyek infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi terbengkalai dan citra Indonesia di mata investor pun tercoreng. Respon dari pemerintah dan lembaga penegak hukum terhadap skandal ini cukup cepat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan dan penetapan.
sejumlah tersangka, termasuk pejabat tinggi dan pengusaha. Proses hukum masih berjalan, namun diharapkan dapat memberikan efek jerah bagi pelaku korupsi dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Untuk mencegah terulangnya skandal korupsi seperti ini, diperlukan perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif. Hal ini meliputi peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, lalu penguatan peran serta auditor internal dan eksternal, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan praktik korupsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari latar belakangnya. Saya akan melanjutkan ke teman saya. Nah teman-teman, setelah kita memahami latar belakang masalah yang telah kita bahas, sekarang kita akan fokus pada rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini juga. Rumusan masalah ini adalah seperti pertanyaan-pertanyaan kunci yang ingin kita jawab melalui penelitian ini. Nah, ada 4 poin utama yang bisa kita lihat dan menjadi fokus kita dalam merumuskan masalah. Nah, di poin yang pertama, mengidentifikasi si akar masalah tersebut. Nah, pertanyaan pertama yang ingin kita jawab adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya. Ini mencakup upaya untuk memahami modus operandi yang digunakan, siapa saja aktor yang terlibat, serta faktor-faktor penyebab utama yang memicu terjadinya masalah ini. Kita tidak hanya melihat gejala di permukaan, tetapi menggali lebih dalam untuk menemukan penyebab utamanya. Nah, masuk ke dalam poin yang kedua, mengukur dampak. Pertanyaan kedua adalah sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh masalah ini. Dampak ini tidak hanya terbatas kepada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dampak sosial dan yang paling penting dampak terhadap kepercayaan publik. Kita perlu memahami seberapa besar kerugian yang ditimbulkan nih, dan bagaimana masalah ini mempengaruhi persepsi masyarakat. Masuk ke dalam poin yang ketiga, mengevaluasi pengawasan. Yang poin ketiga ini, seberapa efektif sistem pengawasan internal yang saat ini berjalan. Apakah sistem ini sudah mampu mencegah terjadinya masalah atau mendeteksi masalah sejak dini? Di mana letak kelemahan dan kekurangannya? Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah sistem yang ada sudah memadai atau perlu ditingkatkan lagi. Nah, masuk ke dalam poin yang keempat, merumuskan solusi. Nah, yang ini merupakan tantangan terbesar kita, di mana bagaimana kita dapat merumuskan solusi yang konkret dan efektif. Solusi ini harus berupa rekomendasi tata kelola yang dapat mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Jadi dengan rumusan masalah yang tadi kita bahas, kita memiliki panduan yang kuat untuk melanjutkan penelitian ini. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan penelitian yang ingin kita capai berdasarkan rumusan masalah ini. Nah, kita masuk ke dalam 4 tujuan utama yang ingin kita capai. Yang pertama, yaitu pengungkapan tuntas korupsi Pertamina. Tujuan pertama ini kita melakukan pengungkapan tuntas terhadap kasus korupsi yang terjadi di Pertamina. Ini berarti kita ingin mengungkap secara menyeluruh semua aspek yang terkait, mulai dari modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, hingga aliran dana yang diselewengkan. Nah, di poin yang kedua, analisis dampak yang komprehensif. Di sini kita bertujuan untuk melakukan analisis dampak yang komprehensif. Ini mencakup analisis mendalam terhadap kerugian finansial, dampak terhadap operasional perusahaan, serta implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas akibat praktik korupsi ini. Kita ingin memahami sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan. Yang nomor 3, rekomendasi kebijakan yang konkret. Tujuan ketiga adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Nah, rekomendasi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus praktis dan dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas di Pertamina atau bahkan di BUMN lainnya. Yang keempat, penyusunan model pencegahan korupsi.
di terakhir ini kita berupaya untuk menyusun sebuah model pencegahan korupsi. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan atau kerangka kerja yang efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, baik di Pertamina maupun di entitas BUMN lainnya, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan transparan. Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, kita berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola di sektor BUMN. Poin kajian teori singkat yaitu definisi korupsi, aspek hukum, yang ketiga aspek finalisasi, 4 aspek tata kelola atau governance, yang kelima aspek etika, yang terakhir aspek sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Subjek penelitian ini berfokus pada konten video yang membahas kasus korupsi pertama di Pertamina tahun ini. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kasus korupsi ini terungkap, ditangani, serta dampaknya terhadap tata kelola perusahaan dan upaya pemberantasan korupsi. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui analisis konten video, dan metode ini dipilih dengan kasus Pertamina banyak diberitakan lewat video di media sosial dan platform video. Analisis dilakukan dengan cara mengamati isi video, narasi, visual, audio, interaksi, mencatat informasi penting, mengelompokkan temuan agar lebih mudah dianalisis. Analisis data video-video digunakan untuk membuktikan beberapa hal. Yang pertama, kasus individu, instruktur, dan bukan aksi individu. Video ini memperlihatkan kronologi pihak yang terlibat dan proses terbongkarnya kasus. Ada modus operandi tertentu, misalnya manipulasi tender, suap, hingga pencucian uang. Pihak-pihak terlibat bisa diidentifikasi dari peran yang melakukan dalam kasus ini. Dampak besarnya, kerugian negara, rusaknya reputasi Pertamina, dan hilangnya kepercayaan publik. Ada pelajaran penting untuk masa depan, terutama soal kelemahan sistem yang harus diperbaiki agar kasus serupa tidak terulang. Pembahasan di sini, dari analisis video ditemukan beberapa hal penting. Yang pertama, pengaturan tender. Ada dugaan kolusi antara pejabat Pertamina dan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender dengan harga yang dinaikkan. Yang kedua, praktik suap. Rekaman percakapan menunjukkan adanya negosiasi pemberian uang untuk meloloskan proyek atau izin. Bahasa tubuh yang beberapa narasumber terlihat cemas atau tidak nyaman seolah menyembunyikan sesuatu. Dampak besarnya, kerugian negara signifikan, reputasi Pertamina jatuh, dan munculnya demonstrasi masyarakat menuntut keadilan. Temuan ini sesuai dengan data dari sumber yang menunjukkan korupsi ini Pertamina dilakukan secara sistematis. Solusi yang perlu dilakukan adalah yang pertama, perbaikan tata kelola dan transparansi. Menunjukkan bahwa praktik korupsi Pertamina terstruktur dan sistematis. Ada manipulasi tender, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Dampaknya, kerugian negara besar, rusaknya citra Pertamina, dan hilangnya kepercayaan publik. Kesimpulan kasus ini adalah memperlihatkan adanya jaringan korupsi yang rumit dan harus ditangani dengan serius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari presentasi kali ini. Yaitu, di slide kita bisa lihat ada modus operandi, tender, suap, dan kolusi. Dan dampaknya yaitu kerugian besar, turunnya kepercayaan publik.
Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, tender adalah proses penawaran resmi dan terstruktur di mana sebuah organisasi baik pemerintah ataupun swasta mengundang pemasok ataupun kontraktor untuk mengajukan proposal penyediaan barang, jasa ataupun pelaksanaan dengan tujuan mendapatkan penawaran terbaik dari berbagai pihak yang berkompetisi secara adil dan transparan. Sedangkan suap adalah pemberian suatu nilai seperti uang, barang, atau jasa kepada seseorang yang memiliki jabatan ataupun kewenangan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka yang berlawanan dengan tugas ataupun kewajibannya demi keuntungan pribadi ataupun kelompok pemberi. Sedangkan kolusi adalah kerjasama rahasia persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan melawan hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok yang seringkali merugikan pihak lain, negara, dan masyarakat umum. Lalu, berdasarkan analisis konten video mengenai kasus korupsi Pertamina itu, terlihat bahwa praktik korupsi dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Bukti menunjukkan adanya manipulasi tender, praktik suap yang merajalela, serta penyalahgunaan wewenang di berbagai tingkatan. Korupsi ini bukan hanya dilakukan individu, tetapi melibatkan jaringan kompleks. Ada aktor dalam maupun luar Pertamina yang bekerja sama untuk meraup keuntungan pribadi, sementara kepentingan negara dikorbankan. Dampak yang ditimbulkan sangat serius. Selain kerugian finansial yang sangat besar, reputasi Pertamina juga rusak, kepercayaan publik menurun, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional kita. Dari pembahasan ini, kami menegaskan bahwa diperlukan sebuah tindakan tegas dan menyeluruh, mulai dari penegakan hukum tanpa kompromi, reformasi tata kelola, hingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas di semua tingkatan. Nah teman-teman, setelah melalui serangkaian analisis dan pembahasan yang mendalam nih, kita sampai pada bagian kesimpulan dan dampak dari penelitian ini. Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi seharusnya dapat membantu mencegah korupsi melalui sistem digital yang transparan, akuntabel, dan mudah diawasi oleh publik. Namun, kasus korupsi di Pertamina ini justru menjadi cerminan dari sistem yang terstruktur dengan rapi, namun memiliki celah yang dimanfaatkan, modus operandi yang kompleks, dan kegagalan dalam transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal menjadi pelajaran krusial bagi kita semua. Nah, dampaknya pun sangatlah luas. Kerugian finansial yang signifikan bagi negara adalah salah satu konsekuensi utama. Selain itu, reputasi perusahaan tercoreng dan kepercayaan publik terhadap BUMN serta tata kelola sektor energi pun terkikis. Nah, pemulihan kepercayaan ini memerlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan. Kita tidak bisa hanya melakukan tindakan sesaat, tetapi harus ada perubahan sistematik yang melibatkan semua pihak. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kita perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan menindak tegas pelaku korupsi. Dengan demikian, kita dapat memulihkan kepercayaan publik dan juga mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang. Akan membacakan poin-poin tentang permasalahan utama. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, lemahnya pengawasan. 2, kerugian besar. 3, citra Pertamina.
Setelah melihat latar belakang dan hasil pembahasan yang sudah saya jelaskan, tentu saja kita perlu memikirkan solusi yang realistis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Solusi pertama, penegakan hukum transparan. Pertama, kita perlu melakukan penegakan hukum yang benar-benar transparan. Artinya, proses hukum harus terbuka, tidak boleh ada intervensi politik, dan setiap aktor yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Lalu, tata kelola yang baik. Kedua, penerapan tata kelola yang baik atau good corporate governance ini bisa dilakukan melalui audit rutin, penerapan sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan keuangan yang dapat diakses secara terbuka. Dengan digitalisasi, peluang manipulasi bisa ditekan. Solusi ketiga, regulasi dan pengawasan ketat. Ketiga, kita perlu regulasi perlu dibuat lebih ketat, sertai pengawasan langsung dari lembaga independen seperti KPK dan BPK. Pengawasan ini harus berlapis dan berkelanjutan, bukan hanya seketika masalah muncul. Baru, pendidikan dan budaya anti korupsi. Keempat, penting untuk membangun budaya anti korupsi sejak dini. Caranya melalui pendidikan anti korupsi, baik di sekolah maupun di dunia kerja, serta penerapan sistem reward and punishment. Jadi individu yang jujur diberi penghargaan, sementara yang terbukti korupsi diberi sanksi tegas. Dan penutup, dengan kombinasi solusi ini, bukan hanya masalah korupsi di Pertamina yang bisa ditekan, tapi juga potensi korupsi di sektor lain dapat dicegah. Harapannya, sistem yang transparan dan berintegritas dapat benar-benar terwujud di Indonesia. Nah, sekarang kita sampai penjelasan di saran yang strategis yang dapat kita pertimbangkan bersama. Nah, di situ kita lihat bahwa saran strategis, integritas dimulai dari diri sendiri. Nah, teman-teman, untuk mencegah korupsi adalah tanggung jawab kita semua. Ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab setiap individu. Mari jadi generasi yang berani jujur, menolak curang, dan membangun negeri dengan integritas yang tinggi. Nah, teman-teman, integritas adalah kunci utama dalam mencegah korupsi. Jika setiap individu memiliki integritas, maka korupsi tidak akan memiliki ruang untuk tumbuh. Jadi, mari kita lihat, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap tindakan kita. Dengan demikian, kita dapat menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan. Semoga saran ini kita dapat kita jadikan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penutup kesimpulan dari kasus korupsi Pertamina ini adalah bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar. Ada modus yang direncanakan dengan baik atau manipulasi tender, suap, pencucian uang, dampak yang sangat besar, baik secara finansial maupun reputasi. Dari sini, kita bisa belajar untuk memperbaiki kelemahan dan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Saran untuk mencegah korupsi serupa perlu memperkuat tata kelola dengan transparansi dan semua proses, meningkatkan pengawasan internal dan teknologi dan SDM yang kompeten, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, membangun budaya anti korupsi di semua lini Pertamina. Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan konsisten, Pertamina bisa menjadi perusahaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.